Selama berabad-abad, kain kafan Turin dianggap sebagai salah satu benda paling misterius di dunia. Sebagian orang yakin itu adalah kain yang pernah membungkus Yesus, sementara yang lain menyebutnya hanya pemalsuan abad pertengahan. Namun ketika para ilmuwan mulai meneliti jejak DNA yang tertinggal di permukaannya, mereka menemukan sesuatu yang sama sekali tak terduga. Temuan itu memunculkan pertanyaan baru yang hingga kini masih memicu perdebatan sengit di dunia sains dan sejarah. Bayangkan selembar kain linen berusia ratusan tahun yang menampilkan bayangan samar tubuh seorang pria dengan tanda-tanda luka yang sangat mirip dengan kisah penyaliban. Itulah kain kafan Turin, sebuah artefak yang telah memicu perdebatan selama lebih dari 4 abad. Bagi sebagian orang, kain ini adalah bukti fisik yang paling dekat dengan kehidupan Yesus. Bagi yang lain, ini hanyalah karya seni atau pemalsuan yang dibuat dengan teknik luar biasa pada abad pertengahan. Hingga hari ini, tidak ada jawaban yang diterima oleh semua pihak. Kain ini disimpan dengan sangat hati-hati di kota Turin, Italia. Jutaan peziarah dan wisatawan datang hanya untuk melihatnya dari balik pelindung kaca. Wajah yang terlihat samar di atas kain telah dipelajari oleh ilmuwan, sejarawan, dokter forensik, bahkan ahli fotografi. Anehnya, setiap penelitian tampaknya menghasilkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Perdebatan semakin memanas pada tahun 1988 ketika uji penanggalan radiokarbon menyimpulkan bahwa kain tersebut kemungkinan berasal dari sekitar tahun 1260 hingga 1390 Masehi. Banyak orang menganggap hasil itu sebagai bukti bahwa kain tersebut bukan berasal dari zaman Yesus. Namun, sejumlah peneliti lain berpendapat bahwa sampel yang diuji mungkin berasal dari bagian kain yang pernah diperbaiki setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran. Jika benar demikian, hasil penanggalan itu mungkin tidak mewakili usia seluruh kain. Sejak saat itu, penelitian terus berlanjut dengan teknologi yang semakin canggih. Para ilmuwan tidak lagi hanya mempelajari pola gambar atau usia serat linen. Mereka mulai mencari jejak-jejak yang jauh lebih kecil, partikel debu, serbuk sari, mikroorganisme, hingga sisa-sisa materi genetik yang mungkin telah menempel selama berabad-abad. Ide ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Jika masih ada DNA yang tersisa di permukaan kain, mungkin jejak itu bisa menceritakan perjalanan panjang artefak ini. Dari mana asalnya? Siapa saja yang pernah menyentuhnya? Dan apakah jejak tersebut mampu mengungkap sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya? Para peneliti pun memulai penyelidikan yang sangat teliti. Mereka berharap menemukan petunjuk kecil yang dapat menjelaskan misteri besar ini. Namun, hasil pertama yang muncul justru membawa mereka ke arah yang sama sekali tidak mereka duga. Sebuah penemuan yang membuat perdebatan tentang kain kafan Turin menjadi jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Para peneliti tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja mengambil potongan besar dari kain kafan Turin. Artefak ini terlalu berharga untuk dirusak. Karena itu, mereka menggunakan metode yang sangat hati-hati. Dengan alat khusus, mereka mengumpulkan partikel-partikel mikroskopis yang menempel di permukaan serat linen. Bagi mata manusia, partikel itu hampir tidak terlihat. Namun di laboratorium modern, setiap serpihan kecil bisa menyimpan cerita yang luar biasa. Salah satu penelitian yang paling banyak dibahas dipimpin oleh para ilmuwan dari Italia. Mereka menggunakan teknik analisis DNA untuk memeriksa materi genetik yang tertinggal pada debu dan serat kain. Tujuannya bukan untuk membuktikan apakah kain itu benar-benar membungkus Yesus. Sebaliknya, mereka ingin mengetahui siapa saja atau apa saja yang pernah bersentuhan dengan kain tersebut sepanjang sejarah. Hasil awal langsung menarik perhatian. Para peneliti menemukan campuran DNA yang sangat beragam. Ada DNA manusia, tetapi juga DNA dari berbagai jenis tumbuhan dan mikroorganisme. Yang lebih mengejutkan, sebagian DNA tumbuhan berasal dari spesies yang ditemukan di wilayah Timur Tengah, sementara yang lain berasal dari Eropa, Afrika Utara, bahkan kawasan Asia. Temuan ini memunculkan banyak kemungkinan. Jika kain tersebut memang telah berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain selama berabad-abad, masuk akal jika berbagai partikel menempel di permukaannya.
Kain itu pernah dipamerkan kepada jutaan orang, disentuh oleh banyak tangan, dipindahkan berkali-kali, bahkan selamat dari kebakaran dan berbagai peristiwa sejarah. Semua itu dapat meninggalkan jejak biologis yang bercampur menjadi satu. Namun, disinilah misterinya semakin dalam. Beberapa sampel DNA manusia menunjukkan hubungan dengan kelompok populasi dari Timur Tengah, wilayah yang memiliki kaitan dengan kisah-kisah dalam Alkitab. Temuan ini segera menjadi bahan perdebatan. Sebagian orang menganggapnya sebagai petunjuk bahwa Kain tersebut memang memiliki sejarah panjang di kawasan itu. Tetapi para ilmuwan mengingatkan bahwa hasil tersebut tidak bisa dianggap sebagai bukti langsung. DNA itu bisa berasal dari peziarah, pendeta, peneliti, atau siapapun yang pernah menyentuh Kain selama ratusan tahun. Para ahli genetika juga menghadapi tantangan besar. Semakin tua suatu sampel, semakin rusak pula DNA yang tersisa. Selain itu, kontaminasi dari manusia modern hampir mustahil dihindari. Bahkan satu sentuhan tanpa perlindungan yang tepat dapat menambahkan DNA baru ke permukaan Kain. Meski begitu, satu hal sudah jelas. Penelitian DNA tidak menyelesaikan misteri kain kafan Turin, justru membuka babak baru yang lebih rumit. Dan ketika para ilmuwan mulai menyusun semua potongan informasi itu, mereka menemukan pola yang membuat banyak orang terdiam. Pola tersebut memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Saat seluruh data mulai dibandingkan, para peneliti menyadari bahwa kain kafan Turin menyimpan jejak yang jauh lebih rumit daripada dugaan awal. Mereka tidak menemukan DNA yang berasal dari satu orang atau satu kelompok saja. Sebaliknya, mereka melihat campuran materi genetik dari banyak individu yang berasal dari latar belakang geografis yang berbeda. Temuan ini langsung memunculkan dua teori yang saling bertentangan. Teori pertama mengatakan bahwa hal tersebut memang wajar. Selama ratusan tahun, kain kafan Turin telah dipindahkan ke berbagai kota, dipamerkan kepada jutaan peziarah, ditangani oleh penjaga gereja, ilmuwan, dan tim konservasi. Setiap orang yang menyentuh atau bahkan berada sangat dekat dengan kain itu berpotensi meninggalkan jejak biologis berupa sel kulit, rambut, atau partikel mikroskopis lainnya. Namun teori kedua jauh lebih menarik. Beberapa peneliti memperhatikan bahwa selain DNA manusia, ditemukan juga jejak dari tumbuhan yang berkaitan dengan wilayah Mediterania dan Timur Tengah. Ada spesies yang dikenal tumbuh di sekitar kawasan yang secara historis berhubungan dengan rute perdagangan kuno dan tempat-tempat yang disebut dalam berbagai catatan sejarah. Hal ini membuat sebagian peneliti bertanya, apakah kain tersebut memang pernah berada di kawasan itu sebelum akhirnya muncul di Eropa? Meski terdengar mengejutkan, para ilmuwan sangat berhati-hati. Mereka menegaskan bahwa keberadaan DNA atau serbuk sari dari suatu wilayah tidak membuktikan asal-usul kain secara pasti. Partikel-partikel tersebut bisa saja terbawa oleh angin, barang dagangan, atau orang-orang yang melakukan perjalanan lintas benua selama berabad-abad. Di sisi lain, para ahli forensik juga terus mempelajari gambar samar pada kain. Mereka menemukan bahwa pola noda yang menyerupai darah dan posisi bekas luka memiliki beberapa karakteristik yang sesuai dengan luka akibat penyaliban. Namun, apakah itu benar-benar berasal dari peristiwa yang digambarkan dalam Injil, atau hasil dari proses lain yang belum dipahami sepenuhnya, masih menjadi perdebatan. Yang membuat banyak ilmuwan benar-benar terdiam bukan karena mereka menemukan kode DNA Yesus. Tidak ada penelitian yang pernah berhasil mengidentifikasi atau membuktikan hal tersebut. Sebaliknya, mereka dihadapkan pada fakta bahwa setiap teknologi baru justru mengungkap lapisan misteri yang lebih dalam daripada sebelumnya. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin jelas bahwa kain kafan Turin bukan sekadar selembar kain tua. Ia adalah artefak yang telah menyerap jejak perjalanan sejarah manusia selama berabad-abad. Tetapi jika DNA tidak dapat memberikan jawaban pasti, lalu mengapa perdebatan tentang keaslian kain ini masih terus berlangsung? Jawabannya terletak pada benturan antara bukti ilmiah, keyakinan, dan sejarah, sebuah konflik yang belum pernah benar-benar berakhir. Banyak orang mengira bahwa begitu teknologi DNA digunakan, misteri kain kafan Turin akan langsung terpecahkan.
Kenyataannya justru sebaliknya. Semakin canggih alat yang digunakan, semakin jelas bahwa tidak ada satu bukti pun yang mampu memberikan jawaban mutlak. Salah satu alasan utamanya adalah kontaminasi. Selama ratusan tahun, kain kafan Turin telah melewati begitu banyak peristiwa. Artefak ini pernah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dipamerkan kepada jutaan peziarah, disentuh oleh para pemuka agama, dipelajari oleh ilmuwan, bahkan mengalami kebakaran pada tahun 1532 yang menyebabkan sebagian kain rusak dan kemudian diperbaiki. Setiap peristiwa itu meninggalkan jejak. Bayangkan sebuah buku kuno yang telah dibaca oleh ribuan orang selama berabad-abad. Sidik jari, debu, dan partikel dari berbagai tempat akan terus menumpuk. Hal yang sama terjadi pada kain kafan Turin. Karena itulah, para ahli genetika menegaskan bahwa DNA yang ditemukan lebih mencerminkan sejarah perjalanan kain, bukan identitas satu orang tertentu. Perdebatan juga muncul dari hasil penanggalan radiokarbon tahun 1988. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sampel yang diuji berasal dari abad pertengahan. Namun beberapa ilmuwan berpendapat bahwa bagian kain yang diambil kemungkinan berasal dari area yang pernah diperbaiki setelah kebakaran. Jika benar, maka hasil tersebut mungkin tidak mewakili keseluruhan kain. Sejak saat itu, berbagai tim peneliti mencoba pendekatan lain. Mereka menggunakan analisis serat linen, studi pola tenunan, pemeriksaan pigmen, pencitraan digital beresolusi tinggi, hingga teknik spektroskopi. Menariknya, hasil dari berbagai metode ini tidak selalu saling mendukung. Ada penelitian yang dianggap memperkuat kemungkinan usia yang lebih tua, sementara penelitian lain tetap mendukung kesimpulan bahwa kain berasal dari abad pertengahan. Inilah yang membuat kain kafan Turin begitu unik. Dalam dunia sains, bukti yang kuat biasanya menghasilkan kesimpulan yang semakin jelas. Namun pada artefak ini, setiap penemuan baru justru memunculkan pertanyaan baru. Para ilmuwan akhirnya sampai pada satu kesepakatan penting. Hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang dapat memastikan bahwa kain kafan Turin benar-benar merupakan kain pemakaman Yesus, tetapi juga belum ada bukti yang secara mutlak menutup semua kemungkinan tersebut. Dengan kata lain, misteri ini masih terbuka. Dan justru di titik itulah perdebatan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Ini bukan lagi sekadar soal DNA atau usia kain, melainkan tentang bagaimana sains, sejarah, dan keyakinan mencoba menjawab pertanyaan yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat mengapa perdebatan ini terus bertahan hingga sekarang. Meskipun teknologi terus berkembang, selama puluhan tahun, kain kafan Turin telah menjadi titik pertemuan antara dua cara pandang yang berbeda. Di satu sisi ada sains, yang menuntut bukti yang dapat diuji dan diulang. Di sisi lain ada iman, yang melihat artefak ini sebagai simbol yang memiliki makna jauh melampaui hasil laboratorium. Bagi banyak ilmuwan, setiap klaim harus didukung oleh data yang kuat. Mereka menilai bahwa penelitian DNA, analisis serat, hingga penanggalan radiokarbon memang memberikan informasi berharga, tetapi belum cukup untuk membuktikan siapa pemilik asli kain tersebut. Dalam dunia penelitian, kesimpulan tidak boleh dibuat hanya karena sebuah temuan terdengar menarik. Semua bukti harus konsisten dan dapat diverifikasi oleh tim peneliti lain. Sementara itu, banyak orang beriman memandang kain kafan Turin dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, nilai terbesar kain ini bukan terletak pada apakah setiap detail ilmiahnya dapat dibuktikan. Yang terpenting adalah pesan spiritual yang telah menginspirasi jutaan orang selama berabad-abad. Bahkan jika suatu hari nanti sains memberikan jawaban yang lebih jelas, keyakinan seseorang tidak selalu berubah hanya karena hasil penelitian. Yang menarik, pihak Gereja Katolik sendiri juga mengambil sikap yang cukup hati-hati. Gereja tidak secara resmi menyatakan bahwa kain kafan Turin adalah kain pemakaman Yesus yang telah terbukti asli. Sebaliknya, kain ini diperlakukan sebagai objek penghormatan dan refleksi iman, sementara penelitian ilmiah tetap didukung untuk terus mencari jawaban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelidikan ilmiah dan keyakinan tidak selalu harus saling bertentangan. Di kalangan peneliti, muncul pula pertanyaan yang lebih besar.
Bagaimana sebenarnya gambar wajah dan tubuh pada kain itu terbentuk? Hingga kini belum ada penjelasan yang diterima secara universal. Berbagai hipotesis pernah diajukan, mulai dari proses kimia alami, reaksi akibat panas, hingga teknik artistik yang sangat canggih. Namun, masing-masing teori masih memiliki kelemahan yang belum sepenuhnya terjawab. Di Senolytic Diataric Terbesar Kain Kafanturan, artefak ini seolah berada di antara dua dunia. Sains Terus menggempolkan bukti dan menguji setiap hipotesis. Sementara itu, sejarah dan keyakinan terus memberi makna yang berbeda bagi setiap orang yang memandangnya. Setelah ratusan tahun penelitian, satu pertanyaan masih bertahan. Apakah misteri ini suatu hari nanti benar-benar akan terpecahkan, atau justru akan tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah umat manusia? Setelah ratusan tahun dipelajari, satu hal menjadi semakin jelas. Kain kafan Turin bukan hanya sebuah artefak kuno. Ia adalah salah satu misteri paling terkenal di dunia. Tempat sejarah, sains, dan keyakinan bertemu tanpa menghasilkan satu jawaban yang disepakati semua orang. Penelitian DNA memang membuka babak baru. Para ilmuwan menemukan jejak manusia, tumbuhan, dan mikroorganisme dari berbagai wilayah. Namun, temuan itu tidak membuktikan bahwa kain tersebut pernah membungkus Yesus. Sebaliknya, hasil tersebut lebih menunjukkan bahwa kain ini telah melalui perjalanan panjang dan disentuh oleh banyak orang selama berabad-abad. Begitu pula dengan penelitian lainnya. Penanggalan radiokarbon, analisis serat linen, studi forensik, hingga pencitraan digital semuanya memberikan potongan-potongan informasi yang penting. Namun, potongan-potongan itu belum berhasil membentuk satu gambaran utuh yang dapat diterima oleh seluruh komunitas ilmiah. Mungkin, inilah alasan mengapa kain kafan Turin masih terus menarik perhatian dunia. Setiap kali teknologi baru muncul, para peneliti kembali berharap bahwa misteri ini akhirnya akan terpecahkan. Tetapi hampir setiap penelitian justru memunculkan pertanyaan baru. Apakah ada metode yang lebih akurat di masa depan? Apakah bagian kain yang belum pernah dianalisis akan memberikan petunjuk berbeda? Ataukah beberapa jawaban memang telah hilang di telan waktu? Di sisi lain, kisah kain kafan Turin juga mengajarkan sesuatu yang lebih luas. Sains bekerja dengan bukti dan terus berkembang. Kesimpulan hari ini dapat berubah jika bukti yang lebih kuat ditemukan esok hari. Itulah sebabnya ilmuwan selalu berhati-hati dalam menarik kesimpulan, terutama untuk artefak yang telah melewati perjalanan sejarah begitu panjang. Bagi banyak orang, misteri ini bukan sekadar tentang mencari jawaban, ya atau tidak. Yang membuatnya menarik adalah proses pencariannya. Setiap penelitian baru membawa kita sedikit lebih dekat untuk memahami masa lalu, meskipun belum tentu memberikan kepastian mutlak. Jadi, apakah kain kafan Turin benar-benar merupakan kain pemakaman Yesus? Hingga hari ini, tidak ada bukti ilmiah yang dapat memastikan hal itu, dan juga belum ada bukti yang sepenuhnya mengakhiri perdebatan. Misterinya masih hidup, dan mungkin akan terus menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah manusia.